Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan atau sosialisasi untuk pengelolaan lab dan pengelolaan jadwal lab di sistem SSO UNAN atau Single Sign-On di UNAN. Nah, kita langsung saja ingin memperlihatkan bagaimana alur dan tata caranya. Seperti biasa, kita masuk di sso.unan.ac.id. Saya pertama akan menampilkan dari petugas lab dulu. Login ke SSO, tentunya petugas lab sudah punya akunnya, lalu masuk ke si akad, lalu masuk ke lab. Nah, menu lab ini adalah data master semua lab yang tersedia di kampus yang akan dikelola. Nama-nama labnya hanya eh, kita hanya menambahkan nama-nama labnya saja dulu di data master lab. Soalnya tambah lalu kita ketik nama lab di sini, lalu simpan. Data master yang ada di sini semua ini nanti akan digunakan di jadwal lab. Oke, kita masuk di jadwal lab. Ini adalah saya sebagai petugas di lab. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk tahun ajarannya, tahun aktif ya, tahun ajaran aktif yang saat ini. Jadi setiap kita membuat jadwal di sini, perekannya adalah tahun yang ada di sini, ya, akan terbawa. Jadi untuk semester depan akan membuat jadwal lagi, mengeset jadwal lagi. Nah, di sini data master tadi muncul di sini. Nah, ada di sini, ada di sini. Lalu kita ingin setting, misalnya di sini kita akan setting untuk lab anak misalnya. Untuk prodinya apa dan untuk semester berapa. Jadi kita setting untuk itu. D3 kebidanan dan semester 1 misalnya. Kita next. Nah, lalu dia akan menampilkan jadwal lab anak. Ya, di sini masih kosong. Oke, dari atas dulu. Ini ada keterangannya. Harap jangan lupa ini diperhatikan ya. Berarti kita ngesetkan untuk D3 kebidanan semester 1. Bulan Maret 2024. Karena bulan saat ini adalah masih bulan Maret. Nah, kita bisa lompat ke bulan sebelumnya atau bulan selanjutnya misalnya. Nah, di sini ketika ada prodi lain yang memakai jadwal di lab pada hari Jumat 1 Maret dan di jam pertama, sesi pertama ini, maka di sini akan muncul. Nah, jadi tergantung petugas labnya untuk mengetahui informasi siapa prodi apa saja yang sudah pesan gitu istilahnya sudah dijadwalkan di sini. Nanti tinggal memilihkan yang kosong atau di atau di tanggal lain gitu misalnya. Nah, di sini misalnya ini masih kosong ya, belum ada prodi lain yang mengisi, kita bisa centang di sini misalnya. Nah, maka dia akan tersimpan nih D3 kebidanan semester 1 sesuai yang kita pilih di awal. Nanti kita juga set di sini lagi misalnya di hari Sabtu, sorry, di hari Senin misalnya. Kita centang lagi, nah tersimpan. Jadi petugas lab akan mengeset jadwal untuk selama semester itu aktif. Nah, ini karena ini hanya contoh, jadi akan saya hapus dulu. Hapusnya tinggal kita klik centangnya lagi, dia akan kembali kosong. Oke, seperti itu untuk petugas labnya. Nah, untuk petugas lab selesai mengeset jadwal di semua lab nantinya ya.
di sini ya, semua lab sudah di setting, maka nanti yang bisa melihat adalah dosen dan juga mahasiswa. Oke, kita coba masuk ke SSO, tapi kita masuk dari sisi dosen. Oke. Nah, kita masuk di dosen, lalu dosennya juga melihat aplikasinya di Siakat. Lalu di sini untuk lab ini tidak muncul ya, karena ini hanya kuasanya kepala lab. Jadi dosen hanya melihat jadwal lab saja, tidak bisa menambahkan data lab. Nah, untuk setting juga tidak muncul ya, karena ini dosen, bukan petugas lab. Jadi dosen hanya melihat jadwal yang tersedia nanti. Misalnya mau melihat lab anak masih kosong ya, mungkin lab lain mungkin ya, kita cek lab anatomi misalnya. Nah, di sini akan terlihat, nah ini sudah ada isinya. Ya. Senin ini sudah ada isinya. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dosen itu hanya melihat. Masih kosong ya. Nanti kita bisa melihat untuk lab yang lain juga. Gitu. Ada lab ANC misalnya. Ya ini sudah ada isinya juga. Nah, jadi dosen akan melihat jadwal. Oke, lanjut ke kita logout dulu, lalu kita login sebagai admin. Oh, bukan admin ya. Kita login sebagai mahasiswa. Oh, sorry. Oke, karena belum siap ya akunnya. Jadi dari sisi mahasiswa, ini saya tampilkan saja. Misalnya ini sisi mahasiswa itu ya. Sorry. Nah, ini sama seperti dosen. Jadi mahasiswa akan melihat jadwalnya. Nah, seperti ini. Mahasiswa juga akan melihat jadwal di lab-lab ini ya. Nah, ini anggap saja ini mahasiswa juga gitu. Karena sebenarnya sama juga isinya ya kayak gini. Nah, nanti mahasiswa juga tahu lab itu kosong kapan gitu untuk mengejar target pembelajarannya, target materi atau belajar mandiri gitu, mahasiswa juga tahu nanti dia harus masuk di tempat-tempat yang kosong dan masuk menghubungi petugas dan akan di set di sini. Mungkin begitu saja dulu untuk pengelolaan lab dan jadwal lab.